Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narista Siva Amalia, NIM 134191014. Kemudian ada Pak Cahyo dengan NIM 134191011 dan Mbak Liza Agustina dengan NIM 134191012. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai metode pendekatan dan model pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, ada pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah upaya yang dilakukan guna membuat siswa terlibat secara aktif dan berniat dalam mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar tersebut. Kemudian disimpulkan bahwa pendekatan tersebut adalah sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, baik aktivitas kajian, interaksi, dan relasi dengan individu atau kerja kelompok melalui penggunaan metode-metode tertentu secara efektif. Berikutnya, ada pengertian model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran secara umum adalah suatu cara atau teknik penyajian secara sistematis yang digunakan oleh guru dalam mengorganisasikan pengalaman proses pembelajaran agar tercapainya tujuan dari sebuah pembelajaran tersebut. Secara singkat, model pembelajaran adalah suatu pendekatan yang biasanya digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian ada pengertian metode pembelajaran atau learning methods, yaitu suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Nama saya Liza Agustina, NIM 134191012. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Narista, yaitu perbedaan model, metode, strategi, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Hal tersebut memiliki arti atau makna yang berbeda, tetapi saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran hakikatnya adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang dikemas secara khas oleh seorang pendidik. Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dipergunakan dalam mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan yang nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara tertentu yang dipergunakan secara prosedural dan sistematis dalam suatu aktivitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan hasil kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses pembelajaran yang menunjukkan terhadap pandangan akan terjadinya proses yang bersifat masih sangat general atau umum, di dalamnya mewadahi, menguatkan, menginspirasi, dan melestarikan metode dalam suatu pembelajaran dengan cukup teoretis tertentu. Dan yang terakhir adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan seseorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik, misalkan penggunaan metode ceramah di sebuah kelas dengan jumlah peserta didik yang terbatas. Tentunya secara teknis harus berbeda dengan penggunaan metode ceramah di kelas dengan peserta didik yang jumlahnya banyak. Misal kalau di dalam kelas terdapat peserta didik yang jumlahnya sedikit, kita bisa memelankan suara kita, dan jika terdapat peserta didik yang jumlahnya semakin banyak, itu kita bisa mengeraskan suara kita dalam berbicara.
Selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual tersebut memiliki arti yaitu pendekatan dengan inisiatif guru. Yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme, yaitu pendekatan untuk membangun kreativitas siswa. Yang ketiga yaitu pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif memiliki arti yaitu pendekatan menggunakan logika dalam hal menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah pendekatan pengambilan kesimpulan yang berasal dari elemen-elemen umum ke dalam elemen-elemen khusus. Selanjutnya yaitu pendekatan open-ended. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan yang menekan siswa agar tahu proses dan jawaban yang bisa didapat. Selanjutnya yaitu pendekatan saintifik, yaitu pendekatan yang disiapkan agar siswa aktif membangun keterampilannya. Selanjutnya yaitu pendekatan realistis, yaitu pendekatan yang berfokus pada tindakan nyata atau tindakan yang real. Dan yang terakhir adalah pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan yang berfokus pada kombinasi agar siswa mempunyai pengetahuan yang matang agar bisa menentukan keputusan setiap ada masalah. Selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuannya, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu model pembelajaran komparaktif. Ciri-ciri model pembelajaran komparaktif antara lain yang pertama, untuk menuntaskan materi belajar siswa dalam suatu kelompok secara komparaktif. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan heterogen, yaitu campuran, tidak memandang yang ini ranking 1 harus dengan ranking 2, ranking 3 itu enggak. Itu diacak biar semuanya adil. Yang ketiga yaitu jika dalam kelas terdiri dari beberapa ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda maka diupayakan agar tiap kelompok berbaur. Ya kembali yang kedua yaitu biar adil, enggak pilih-pilih. Dan yang terakhir yaitu penghargaan lebih diutamakan kepada kerja kelompok daripada perseorangan. Yang terakhir yaitu model pembelajaran konseptual. Model pembelajaran konseptual merupakan suatu konsepsi pengajaran dan pembelajaran yang membantu guru untuk mengaitkan bahan subjek yang dipelajari dengan situasi dunia yang sebenarnya dan memotivasi pembelajar untuk membuat kaitan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan harian mereka sebagai ahli keluarga, warga masyarakat, atau bahkan pekerja. Selanjutnya, macam-macam metode dalam pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran dengan metode penugasan. Metode penugasan ini, guru memberikan tugas kepada murid, harus ada pedoman tugas yang harus dikerjakan murid. Suatu cara interaksi belajar mengajar yang ditandai dengan adanya tugas dari guru untuk dikerjakan siswa. Jadi guru memberi tugas kepada siswa, tetapi ada pedoman-pedoman yang harus siswa ketahui. Selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual tersebut memiliki arti yaitu pendekatan dengan inisiatif guru. Yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme, yaitu pendekatan untuk membangun kreativitas siswa. Yang ketiga yaitu pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif memiliki arti yaitu pendekatan menggunakan logika dalam hal menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif Yang ketiga
metode tanya jawab. Tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, karena pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Metode tanya jawab dimaksudkan untuk merangsang berpikir siswa dan membimbingnya dalam mencapai. Selanjutnya, macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau SPBAS. Yang kedua, pembelajaran ekspositori atau SPE. Yang ketiga, pembelajaran inquiry atau SPI. Dan selanjutnya yang keempat, pembelajaran berbasis masalah SPBM. Yang kelima, pembelajaran kemampuan berpikir SPPKB. Yang keenam, pembelajaran kooperatif. Yang ketujuh, pembelajaran kontekstual. Dan yang kedelapan, pembelajaran afektif. Implementasi model, metode, dan strategi pembelajaran di SD. Implementasi model. Yang pertama, model pembelajaran somatik, auditori, visual, intelektual atau SAWI. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual. Ketiga, model pembelajaran kolaboratif. Yang keempat, model pembelajaran kooperatif. Yang kelima, model pembelajaran quantum teaching. Selanjutnya, macam-macam metode dalam pembelajaran. Yang pertama, metode pembelajaran dengan metode penugasan. Metode penugasan ini, guru memberikan tugas kepada murid, harus ada pedoman tugas yang harus dikerjakan murid. Suatu cara interaksi belajar mengajar yang ditandai dengan adanya tugas dari implementasi metode. Pada dasarnya, pembelajaran IPA ditujukan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, juga menumbuhkan sikap berpikir yang ilmiah. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pembelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses. Dan yang terakhir, implementasi strategi. Yang pertama, pendekatan inquiry. Dan yang kedua, pendekatan saling temas. Ketiga, pendekatan pemecahan masalah. Yang keempat, pendekatan keterampilan proses SEN atau KPS. Dan yang kelima, pendekatan terpadu integrated approach.